Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devida Mayanti dengan NPM 10125663. Halo, selamat pagi Pak Jono, bagaimana kabarnya? Baik. Sebelumnya terima kasih telah bersedia saya wawancarai. Iya. Saya ingin membahas tentang bagaimana Joneta Musik mengelola ketidakpastian lingkungan dalam bisnis. Tahun berapa sih bisnis ini mulai beroperasi? Jadi saya berawalnya itu tahun 2004. 2004 itu belum bisnis gitu, belum masuk ke dunia bisnis. Kita berawal dari entertainment dulu, dari main elektron. Dan saya belajar ya kecil-kecil, jual beli yang dari second itu beli terus dipakai terus dijual lagi gitu. Nah dari itu karir itu dari 2009 gitu sampai sekarang gitu. Ketidakpastian apa sih yang paling sering terjadi di bisnis Joneta Musik dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau ketidakpastian itu kan sekarang sih eranya itu lagi krisis global ya. Jadi ketidakpastian itu kita lagi penurunan gitu, ada turun naik. Jadi nggak di bisnis sound system aja, ada di bisnis lainnya juga. Saya teman-teman rekan-rekan juga saya kan ada yang bisnis dari kain, dari kuliner gitu. Itu semua sekarang sih lagi merosot gitu, lagi merosot. Jadi ketidakpastiannya kita harus menyeimbangkan keadaan situasi gitu. Nah, kalau permintaan turun, apa sih yang biasanya Joneta Musik lakukan supaya usaha tetap jalan? Kalau turun ya kita harus menyesuaikan gitu. Kita apa yang lagi rame gitu. Sekarang kan lagi ramenya di contoh di lighting gitu ya. Di lighting kita ini kan apalagi sekarang mau lagi tahun baru. Jadi kita diperbanyak itu lighting ya, lampu-lampu gitu. Nah, di dunia teknologi sekarang cepat berubah kan? Apa perubahan teknologi jadi tantangan buat Joneta atau justru menjadi peluang untuk bisnis yang lebih maju? Iya, jadi bukan jadi tantangan gitu. Kita harus menyesuaikan gitu ya. Sekarang kan di zaman teknologi itu kalau kita nggak mengikuti zaman ya kita ketinggal gitu ya. Jadi kita usahanya lewat aplikasi Shopee gitu. Sekarang banyaknya di aplikasi kalau penjualan. Bagaimana sih cara Joneta menghadapi persaingan bisnis yang makin banyak? Emang sih kalau lagi banyak gini persaingan lagi susah gitu dikendalikan. Kita mungkin ngaturnya dari harga aja gitu. Misalnya ya toko lain jual 2 juta, kita turunkan lagi 1.900.000 gitu. Nah, kalau harga alat tiba-tiba naik dari suppliernya, gimana cara Bapak mengatasinya? Kalau mengatasinya sih mengawasi keadaan gitu. Ya sekiranya harga naik ya kita atur-atur aja gitu di bagian adminnya gitu. Nah, di dunia digital sekarang banyak tuh yang live streaming. Apakah Joneta ikut menyesuaikan tren seperti menyediakan kebutuhan live stream? Iya betul. Kadang kita sih menyesuaikan live streaming gitu ya. Sekarang lagi rame-ramenya live streaming. Keuntungan dikit pun diambil gitu. Tapi kalau keuntungan dikit diambil, tapi kuantiti harus banyak penjualannya gitu. Menurut Pak Jono, apa hal yang paling penting dalam mengatasi ketidakpastian lingkungan bisnis? Kalau mengatasinya kita harus menyesuaikan pola gitu ya, pola penjualan gitu. Kalau sekarang sih emang lagi pada kondisi lagi agak tidak baik gitu ya. Kita harus menyesuaikan keadaannya gitu. Kita cari produk-produk aja yang lagi brand gitu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga wawancara ini menjadi insight bagi saya ke depannya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, saya doakan ya semoga sukses ya. Terima kasih Bapak. Iya. Waktu aku datang ke toko Joneta Musik, suasananya lagi ramai karena beberapa karyawan sedang packing pesanan. Mereka ngangkat box, nyiapin barang, sampai masukin paket ke mobil untuk dikirim. Di situ juga aku sempat kenalan sama salah satu karyawannya, namanya Aipan. Dia ini yang bagian masukin produk-produk ke online, ngurus orderan, sampai jadi driver. Selain area toko, di dalamnya juga ada studio musik. Studio ini biasanya dipakai buat latihan, ngecek kualitas suara, atau nyoba alat musik sebelum dibeli. Suasananya juga cukup nyaman dan lengkap dengan perlengkapan audionya. Dan ini ada beberapa foto produk yang dijual di Joneta Musik.